Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah merupakan malam pembukaan majelis kita, yang mana malam hari ini malam pertama kali kita bertemu di masjid ini, dan juga kita akan membacakan akan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan ibadah-ibadah kita, kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan untuk keselamatan kita, baik di dunia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Dan juga malam hari ini adalah malam yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi kita yang bisa berhadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan majelis ini menjadikan diri kita, anak kita, bini kita, serta kampung kita menjadi orang-orang yang selalu mendapat guyuran rahmat, baik yang zahir ataupun yang batin, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bimbingan tersebut kita meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun hujan turun, itu tidak mengurangi semangat kita untuk menghadiri majelis ini. Lebih-lebih lagi malam hari ini adalah iftitahul majlis, pembukaan majelis. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan insyaallah pada bulan depan. Artinya sebulan sekali. Jadi amun kada hadir sangat sayang. Jadi kita selalu meminta curahan taufik dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dimudahkan, langkah kita dimudahkan, badan disehatkan, umur dipanjangkan, serta rezeki pun diluaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena seorang manusia itu hidup tentunya digariskan oleh Allah untuk mendapat keselamatan, itu digariskan. Ada caranya. Karena Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, "Walaqad karramna bani Adam." Kami muliakan anak manusia ini. Apakah secara otomatis jadi manusia ini mulia? Tidak. Tentunya ada usaha-usaha. Apa usaha kita? Apabila sesuai dengan norma-norma di dalam Al-Quran, norma-norma dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya kita itu hendak mulia hidup, hendak nyaman mati, hendak selamat hidup, hendak selamat mati, tentunya harus ada ilmunya. Ujar Nabi dalam hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Orang yang hendak nyaman hidup di dunia, tentunya dengan ilmu dunia. Di situ macam-macam ilmu dunia. Ada yang ahli bangunan, maka terjunlah jadi bangunan. Ada yang ahli dagang, maka terjunlah ia di dunia dagang. Ada yang ahli tani, maka terjunlah ia di dunia tani. Apakah ini bimsaraf dim abrakadabra? Tentunya tidak. Dengan apa supaya mencapai keberhasilan dan kesuksesan? Tentunya ada ilmunya. Kita petani harus ada ilmu taninya. Ada bahapal itu ada. Amun bahapal menanam, amun bahapal mengumat, amun bahapal bercocok tanam, niscaya bukannya keberhasilan yang peroleh, akan tetapi kebangkrutan. Di mata murah itu belum ada kawan. Ada kawan sama alumni Hadramaut mengaji ilmu agama. Sekali mulai ke mata murah, akhirnya ia bukannya terjun di dunia agama, artinya mengajar ilmu di majelis-majelis atau di pesantren-pesantren, tidak.
akan tetapi ia ini terpengaruh lawan kekawanannya dan megawi di batu bara. Orang mondok di pesantren megawi di batu bara, ada jurusannya, ada di dalam kitabnya itu ada batu bara, bab batu bara, bab cara menghasilkan batu bara yang bagus, bab cara mengimpor dan mengekspor batu bara yang tepat. Ada dari dalam kitab, baik kitabnya putih ataupun kuning, baik kitabnya menggundul ataupun berbaris, kan ada. Jadi kawan kita ini wali-wali di dunia batu bara, nama asalnya ini pedagang tapih. Nah, pedagang tapih itu orang Lambi aja, karena tapih ini dipakai buat pesantren, dipakai oleh orang muslimin secara umumnya. Bila hari raya orang tapihnya hanya kurang lebih hanya hasil sudah pedagang tapih itu hasil sekali mendatangkan dari Jawa itu kadang sedikit kita pakai kontainer, jadi akhir soal setan ada masuk di sini nyawa terjun di batu bara aja kena bawa sugi terpengaruh kawan kita itu terpengaruh. Yang tadinya misi rokok, yang tadinya misi rumah, yang tadinya misi bini mungas, yang tadinya misi usaha bagus sudah usaha ini, maka istiqomah aja di sini nah, insya Allah nyaman hidupnya. Gara-gara terpengaruh kawan, tidak hidupnya gitu. Makanya dia di kampung bila ada kawan yang membisikkan baik jam 4, banyak nanti di komunitas gitu. Ada jadi duit juga, ada jadi papai juga, mungkut, tapi orang gila aja orang gila, jangan terpengaruh. Itu adalah rayuan setan yang berbentuk manusia. Jadi setan itu bentuknya manusia ada, bentuknya jin juga ada. Punya kawan kita, ayo yang mau cobain. Akhirnya diberi Allah Ta'ala keberhasilan sekali berdagang batu bara semiliar ujung semiliar. Terus bangkrut mulai. Akhirnya bukannya berujung dan semiliar tapi habis kesisip bahkan butang ujung. Apa ujung-ujungnya? Toko tutup, mengakhir tapi sekali tadi. Rumah terjual, bini tersandarkan, bini terapas akhirnya, terpajol. Bini ini kan hendak mau, asalnya nyaman sudah, ini mencari laki lain. Gara-gara apa? Ilmunya ada enggak? Ilmunya ada enggak? Nah tadinya pesantren, kebetulan kuat. Akhirnya orangnya begini kan ada di rumah, pinjam lawan orang itu, kan asalnya nyaman pak. Maka dunia alaihi bil ilmi ujar Nabi. Barang siapa hendak kejayaan dunia ada ilmunya. Wa man arada al-akhirah, barang siapa hendak di negeri akhirat keselamatan fa alaihi bil ilmi, tentunya dengan ilmu. Nih nyarannya ilmu akhirat di sini. Ulun kada paham masalah dagang, ulun kada paham masalah tani, ulun kada paham amun agama, insya Allah tak boleh gamatan kawajan. Karena dunia kita. Itulah keutamaan dan fungsinya Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi. Apa ujian Nabi? Innama bu'istu mu'allim. Umatku aku diutus ke dunia ini untuk belajar ilmu agama. Belajar masalah sembahyang lawan Nabi. Belajar masalah wudu lawan Nabi, belajar mengaji lawan Nabi. Gitu. Siapa penerus Nabi? Ya tentunya para ulama, guru-guru kita dan bersandar ilmunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waban aradahuma, barang siapa hendak keduanya, hendak nyaman di dunia, hendak nyaman di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, lawan ilmu. Kan jadi manusia itu hidup ada rumput yang namanya ilmu, baik lelakian atau binian. Siapa aja? Jadi harus ada ilmu. Ujian orang Banjar tuh pada dangar. Amun pada dangar, pokoknya kalau merem-rem, ya merem-rem.
cari usaha lain yang boleh nang halal. Ya kada tahu pian rujuk baik. Kada ada alasan kain di negeri akhirat. Jadi Jibril kan apa nyoma makan yang haram-haram. Kita tahu Jibril aja bahari ada dapat pengajian di kampung-kampung gitu. Nah, sekarang ada pengajian, sekarang ada majelis. Oh Jibril nyawa ada hadir bahari. Anda tahu siapa nama absen? Nama mereka catat. Ini nama absen rakibun atidun. Ya nama absen kita ini lain guru lain, tapi adalah malaikat rakib dan atid. Batis kita berjalan sudah ditulis hasanah, 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 pahala, 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 pahala. Ayo anak tetap pasien Gure pahalanya luar biasa, apalagi mendengarkan mujur, apalagi mendengarkan mujur. Datang bahuma, datang bakapun umpamanya hadir juga kesana, dikira rumahnya musuh lagi dulu di muka. Nah, sekalinya, aku tak mimpi apa rumahnya aja tadi itu disingkir, amin jomanya. Ya, diamin anaknya juga buat kesini. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mencapai kebaikan dan keberkatan. Jadi memang di setiap tempat itu amun boleh dikatakan wajib, memang wajib harus ada majelis ilmu untuk menerangi kampung. Bukan terangnya seperti terangnya lampu ada, supaya hidup terarah. Jadi belum biar ada majelis sebelumnya di daerah Sungkai sana, daerah Desa Pujut masuk ke dalam. Sebelumnya anak-anak mudanya itu gawiannya apa? Mabuk dia juga, menjeblai dia juga. Tahu lah jeblai ya? Warung ramah-ramah gitu nah. Sehingga koyak di sini di warung sembarangnya, mayu ini ampun orang banyak kan, dari dalam orang banyak, orang kita. Nang jeblay kita pun orang banyak boleh. Anak-anak muda hadir, anak orang tua hadir, anak kai hadir boleh. Asal karas saja barangnya lapor aja bukan kita. Dulu sebelum adanya majelis. Nah, imbah diadakan pengajian, diadakan doa, diadakan rutinan, sehingga lambat laun mereka ini mendapat hidayah daripada Allah. Nah, apa hidayahnya? Bubuhannya itu berpikir. Aku ini bisa duit umpamanya 1 juta, ya 1 juta. Aku bawa aja belanja paling ke 2 malam habis. Atau berharap lagi bisa semalaman aja habis. Nyaman 1 malam, siapa nyamannya gitu? Ya paling 1/2 jam nih nyaman apa? Namun soal sejam itu bikin sakarnya aja. Ada sawat saja. Mengguyangnya apa? Dosanya iya. Karena mulai berpikir. Dikasih oleh Allah Ta'ala hidayah dan taufik sehingga mereka itu disadarkan. Introspeksinya timbul. Akhirnya sedikit-sedikit ambil hubungannya gitu. Baik mabuknya ambil, nakalnya ambil, jumlahnya ambil. Jangan mahek didatangi, mana akan dapat dengan lawas kali itu. Jadi sekali lalu, begitu takwa kemudian dirinya. Lain cahayanya, lain berkatnya. Nah itu berkatan majelis itu. Jadi dikisahkan hubungannya, kalau kita, alhamdulillah kita tak. Ini kadang-kadang tidak berhubungan, berkat kita bertahan bersama ngomong-ngomong ini kita. Sehingga mereka sedikit banyaknya ada berkatnya. Apa berkatnya? Nang tadinya mencar, ambil mencar. Nang tadinya ada masih lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu maksudnya. Jadi kadang mau manusia itu hendak baik-baik seorang anak, kadang mau. Harus ada motivasinya, pendorongnya itu harus ada, penunjulnya itu harus ada. Apalagi kedudukan ilmu, ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Nabi Muhammad sekolah SD kata sedikit, dan memang pada SD nggak ada. Sekolah SMP kata, dan memang pada SMP.
Ada seorang ngomong tuh ada nabi ya Allah. Nah, bahkan dikatakan nabi itu kada bisa membaca. Membaca itu kada bisa. Umpama kata ini tulisan Arab, disuruh nabi membaca, kada bisa membaca nabi. Kenapa? Karena nabi itu langsung Allah Taala menyetel ummi ngarannya, sehingga ada salawat ummi kan. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Artinya ummi itu kan bisa membaca. Surah kitab lawan sidin kan bisa membaca. Cuma sidin tahu dibisiki Jibril. Ini maksudnya ini tujuannya ini itu nabi. Apa hikmahnya nabi itu kalau bisa membaca? Hikmahnya kalau bisa membaca iya, kalau bisa menulis juga iya. Apa hikmahnya? Apa gerak? Sawat nabi itu supaya Al-Quran itu ada dipadahkan ciptaan atau karangan nabi. Ini kita karangan orang alim. Karena presiden kau mengarang, presiden bisa membaca, bisa menulis, paham ilmunya, paham alatnya. Kalau presiden mengarang, amun nabi kan bisa membaca, kan bisa menulis. Langsung dibisiki Jibril. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nabi menjadi Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di apa kata diimlaakan, ditalkinakan lawan Nabi. Sehingga sekali mendengar Jibril membacakan langsung Nabi hafal. Dipadahkan Jibril maksudnya ini sesuai dengan kenyataan di kampung. Dapat di kampung jadi dia waktu itu. Nam tadinya khamar sesuatu yang memabukkan dibolehkan. Karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ini memudaratkan turun ayat. Masalah perzinahan membabi buta, beginian dilecehkan dengan murahnya. Pas waktunya, pas tempatnya, pas keadaannya diturunkan ayat yang itu lawan Nabi. Makanya Al-Quran itu jangan Nabi tak kayak jangan kita wehena. Artinya apa? Ada sahabat yang menulis Al-Quran di daun-daun, ada yang menulis di kulit-kulit, ada yang menulis di kayu-kayu. Sehingga di zaman Utsman bin Affan disuruh sini kumpulkan Al-Quran. Zaman siapa? Utsman bin Affan. Makanya kan di situ tulisannya Rasul Utsmani. Kumpulkan sahabat. Ada Utsman jadi apa? Jadi pimpinan, jadi khalifah. Jangan Abu Bakar baru mandek, jangan Umar baru menjual lagi. Di antara sahabat ada yang menghafal surah Al-Baqarah saja. Di antara sahabat yang lain ada hafal surah Ali Imran saja. Di antara sahabat ada yang menghafal surah An-Nisa saja. Dikumpulkan semuanya sahabat, dikumpulkan semuanya tulisan-tulisan. Dan ada masing-masing lawan sahabat. Akhirnya menjadi Utsman, kita bukuakan. Dan ada di kulit-kulit, di daun-daun, atau di kertas-kertas, atau di kainnya. Kumpulkan oleh Utsman. Ya pejabat kan jadi jabatan siapa orang. Makanya fungsinya jabatan itu nyaman untuk mengatur kemaslahatan masyarakat atau negara itu nyaman. Karena jabatan itu ada oleh sini dananya juga ada nyaman, memfungsikan itu nyaman. Orang kalau misalnya jadi bupati ini sebelum sidin jadi hobinya itu pemajlisan. Mesti masalah majlis memang sidin galakakan bila sidin jadi. Bila ada majlis dibantu sidin, bila ada maulidan dibantu sidin, bahkan yang tadinya ada makanan dimakan sidin lewat dana itu, nah dana kabupaten itu diarahkan sidin itu. Nah, itu fungsinya jabatan. Bukan yang fungsinya jabatan itu untuk mencari sekaya-kayanya diri dan keluarga kan, tapi untuk kemakmuran masyarakat dan agama. Gitu. Sehingga nyaman. Makanya majelis bila ada pemerintah yang membuat anggaran di situ itu biasanya lebih makmur, lebih mudah urusannya. Ya yang namanya majelis kan mungkin kan
Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad tadi ya kan, nukan takwa harus ada kan, harus ada, dana dan sebagainya harus ada. Imam Syafi'i memandahkan dalam karetnya dia ilmu itu akhiran tanalal ilma illa bisittatin. Ini sana aku di situ. Orang menuntut ilmu itu ada harapan oleh ilmu serta keberkatan kecuali 6 syarat. Apa 6 syarat ini? Imam Syafi'i Sa'umbika bitafsiriha bibayanin, aku jelaskan membuahkan dengan jelas. Yang pertama dzaka'un, cerdas. Artinya cerdas di sini kan beda-beda kita. Tadi cerdas di sini kan gila orangnya. Ada stres. Orang gila itu orang di bawah ya orang. Tuh umpamanya di Jakarta ada orang gila. Umpamanya ada gila beginian kan ada. Ada gila harta, ada gila akalnya, fotos akalnya itu. Wajar kita, panang. Kamu lagi ya, ada orang yang tanah. Oh di sini dapat mengerjakan anak juara. Dapat lek. Ono di sini dia. Ono sing majelis lek. Orang aku jalan. Mau di sini. Aku hendak makan aja di sini. Neng di gue di majelisnya, tuh di hadapan. Karena si ini gila, di kajian itu ada nyambung. Nah itu kata kamu sudah. Karena memang gila. Gila. Jangan pun ada kajian dasar. Wahai Rasul bersemangat, ada hubungan dia bersemangat kan. Hujan-hujan hadir. Itu tahulah dia. Sedetik banyu nangkan dari baju kita itu jadi saksi berat timbangan kebaikan kita. Kayak hari ini apa? Kalau usah diaminahkan otomatis saja. Apalagi diaminah kan? Setetes banyu hujan itu berapa tadi tetesannya kalian? Tahu lah. Orang tahu, orang gelap ya, orang gelap. Karena hanya Allah aja yang tahu. Itu jadi timbangan kebaikan hasanah kita di hari pada mahsyar dari gambaran. Duduknya kita, diamnya kita, bangunan kita kenakan, ini jadi timbangan berat. Kenapa jadi nangka itu? Karena inilah gawian Nabi dan sahabat siddiq yang diutus oleh Allah Ta'ala. Makanya fungsinya Nabi apa? Menyampaikan ilmu. Dan ini adalah gawian Nabi dan sahabat. Intinya kita ini meneruskan gawian Nabi dan sahabat, itu ilmu agama. Sehingga kita hidup itu terarah. Ya tahu. Yang kedua apa? Wahai Rasul, bersemangat. Ini semangat. Sahabat sebulan sekali ini dia beda semangat terlalu banget. Sungguh terlalu kue. Sungguh terlalu kue. Bukan warga ya, kue. Kalau ganjarannya kue itu ya warga ya. Dia lain kuenya. Harus semangat. Apalagi sebulan sekali aja. Ini kesempatan emas nampak berharga. Artinya kada tahu berapa nilai harganya ini, dan kada tahu diukur lawan harta. Bila kita masuk kubur hanya tahu. Bujuran bila kita masuk kubur di padang mahsyar hanya tahu. Hanya tahu. Hari-hari menghayapkan sudah di kampung ya Pak. Barang seperti saat ini kita di sini. Nah, itu. Wahai Rasul bersemangat. Wastibarun, ada kesabaran. Sabar. Sabar. Hujan, kadang panas, kadang sabar. Kan sabar kan apa? Seperti motor. Wastibarun wabulgatun, ada mempos. Ada mempos. Yang bapaknya berkendaraan, ada minyaknya. Harus suka minyak tuh. Hendak berokok harus suka rokok. Untuk sarana penyemangat untuk majelis umpamanya. Wah ya Pak. Ya, tetap semangat itu harus. Dana ini untuk melancarkan kita ke majelis. Walaupun betul adanya dana. Ada apa? Ada dana itu hidup kenapa Pak? Orang gila itu kan duit, tak ada kali gila. Makanya kita kira-kira udah ada orang gila yang orang waras saja.
waras bahasa Jawa yang waras saya walaupun di bagian tak ada mengaji anak takut cuma di sebelah saja babal orang bisa jadi sebuting dua buting aja bisa wahid isnan serasa aja bisa naik kono naik orang-orang terlalu kan ada jadi di pondoknya juga juga bahasa Arab cuma itu ada jadi masalah Dakalun wa hirsun wa stibalun wa bulgatun ada nyongkos wa irsadu ustadin ada guru yang membimbing guru ini kan memantau usia bisa tua, bisa muda selagi guru itu kawat membimbing kita memberikan jalan kebaikan bagi kita, kita ambil siapakah orangnya hendak orang parang ambil hendak orang jauh ambil keturunan siapapun dia selagi dia itu bisa membimbing kita dengan kebaikan lebih-lebih lagi untuk keselamatan negeri akhirat menggapai ridhonya Allah Ta'ala ambil siapapun dia umpama kata kebenakan kita dinya bisa ilmu agama betakun lawan dinya harus ada guru kemudian yang terakhir waktu zamanin lama masa waktunya untuk ilmu itulah lama masa waktunya sehingga dengan demikian akan mendapatkan yang namanya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah di dunia baik di akhirat baik ujung-ujungnya apa? Wah gimana itu benar diselamatkanlah daripada neraka karena kita ini kan orang beriman yakin adanya negeri akhirat sehingga usaha-usaha kita terus kita pupukin bukannya sini banyak petani limau kan? Banyak kan? Berpupuk kan? Coba biar sebutin sarapun yang dipupukin oleh bahasanya umpama kata biar tanam 5 berapa rapun rata-ratanya di sini? 100 kan? 200 kan? Anggap 100 99 pupuk sebutin yang dipupukin coba apa enggak? Apa kira? Ada mau? Ya Allah. Karena kita yakin dengan pupuk ini hasilnya bagus. Ini tuh dunia. Apalagi akhirat. Inilah pupuk kita. Ini harusnya pupuk kita deh. Pupuk untuk keselamatan ini. Ada mau nang sepanjang itu kan mau? Ada mau sepanjang itu? Ini kipas kan asalnya mati tadi ya orang. Nah kayaknya supaya kita mendapat nampina segar, dingin, adem, ayam, ada yang berdiri yang paha. Kemudian yang beratek, bukan aku aja yang berdiri sudah. Diketeklah, ditariklah sekira mendapat angin segar. Nah itu usaha namanya. Sehingga memutar kipas. Nah, amun sudah diketek, ditarik sawat ada memutar juga terlalu banyak kipas ini. Mesti ada apa ya kira-kira? Ada kerusakan. Dia panitia masjid deh, masjid apa harganya? Masjid apa? Muslimin. Baitul Muslimin. Nah, habis sudah harganya sudah. Jadi siapa yang orang anak negara di sini? Ampun orang Muslimin. Muslimat adalah Muslimat di belakang lah. Ini ibu tuh Muslimat sekarang. Cuma Muslim ini ngomong Muslimin laki-laki ya, kebinian juga dia. Rumah orang bos, Muslimin Muslimat. Makanya pengajian kita ini kita mulai dengan baca Yasin, membaca Waqiah, Yasin sama dengan hatam 10 kali Al-Quran. Baca Nabi. Waqiah ini akan melepaskan kita daripada kefakiran. Artinya usaha kita tuh bagus, rezeki kita tuh mudah. Rezekinya ada dua, ada rezeki maknawi, ada rezeki hissi. Rezeki hissi itu artinya sampai kita telah berhormat bagus hasilnya. Seborongan umpamanya dapat 12 belek, ya Ustaz 12 belek kan? 12 ke 11 kan? Namun bagus dia hanya 12 ya orang. Karena mudah-mudahan itu mau maju bisa bagi jalan